Lo punya gaji kecil, nggak apa-apa. Yang penting mimpinya jangan kecil. Di sini gue bukan mau ngasih impian besar atau strategi buat lu investasi apa biar lu jadi cepet kaya. Salah tempat kalau gitu. Gue cuma pengen sharing sama lu, ketika lu memiliki gaji yang kecil, lu jangan pernah mengecilkan mimpi ya. Karena itu adalah modal atau energi besar kita buat kita bisa nyampe ke sana. Kayak dulu gue itu nggak punya rumah. Rumah gue dirubuhin ya, jadi gue nggak punya rumah. Gue tinggal sama nenek gue, dititipin sama nenek gue, dan itu pun rumahnya ya udah kayak setengah jadi gitu. Rumah gue itu dulu setengah bilik, setengah tembok. Terus itu dirubuhin setelah berapa tahun bapak gue meninggal ya kan, karena udah nggak ada yang nempatin karena kosong. Gue tinggal di rumah nenek gue yang bangunannya tuh kayak setengah jadi rumah gitu loh, tembok tapi belum jadi banget gitu. Nah karena gue nggak punya rumah itu, gue bermimpi gue pengen punya rumah. Gue pengen punya rumah buat tempat tinggal keluarga gue, karena dulu rumah gue yang setengah bilik setengah tembok itu pun kayak reot, banyak yang bocor, kabel di mana-mana, pokoknya semraut banget. Makanya gue pengen banget punya rumah. Itu tujuan gue dari kecil. Pertama, impian gue itu biar bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Kedua, gue pengen punya rumah buat tempat tinggal keluarga gue biar hidup layak. Dari mimpi yang sekecil itu, makanya gue berani pergi ke Jakarta untuk jadi kasir Indomaret. Meskipun cuman kasir, tapi gue memberanikan diri jauh dari keluarga gue ya, merantau untuk gue memperbaiki hidup. Meskipun gue juga gak tahu di Jakarta tuh bakalan kayak gimana hidup gue. Karena yang gue yakinin, kalau misalkan gue masih di kampung dengan pola pikir yang seperti itu, ya gue akan jadi sama kayak orang-orang yang ada di situ gitu. Jadi itu alasannya gue harus pergi keluar ke tempat yang asing buat gue untuk gue bisa belajar yang lain. Di Jakarta memang gak mudah, temu banyak orang dari berbagai macam ras berkumpul di sana. Ada orang baik, ada orang yang tadinya baik jadi buruk karena kerasnya Jakarta. Dan disitulah gue belajar. Karena gue punya mimpi, ya gue terus bertekad. Apapun masalahnya gue hadepin. Gue punya prinsip, gue gak boleh mundur. Meskipun sulit, sakit, ya gue tetap jalanin demi keluarga gue, demi kehidupan yang lebih baik untuk gue dan keluarga gue. Dan mimpi yang bikin gue kuat. Makanya pentingnya itu mimpi. Meskipun kita juga kadang jujur gue gak tahu gimana cara gue gapai, tapi kalau gue memaksimalkan apa yang gue lakukan, apa yang gue kerjakan, gue ngelakuinnya sepenuh hati, nanti Tuhan akan ngasih jalan ke gue. Oke, ini jalan buat lu udah ngelewat ini prosesnya, ini sakitnya, lu menikmati prosesnya, lu belajar dari kesakitannya. Ya udah, gue kasih jalan ya lewat suami gue. Tiba-tiba dia datang tanpa diminta, tanpa dicari gitu. Jadi dia tiba-tiba datang sama gue ya kan, memberikan mimpi-mimpi. Oh my god, gue bilang